Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Yulianti Pujiasmana, guru pembimbing dari SD Negeri Padasirna, Kecamatan Paseh. Di sini saya akan menceritakan hasil review dari sebuah buku seri cerita rakyat Nusantara, Sang Kuryang Sakti. Cerita ini ditulis kembali oleh Yudhistira Ikra Negara dan diterbitkan oleh Serbajaya Surabaya. Jumlah halamannya ada 1-23 halaman. Pada zaman dahulu, hidup seorang putri yang bernama Dayang Sumbi bersama dengan anaknya yang bernama Sang Kuryang. Mereka tinggal di sebuah kerajaan dekat hutan. Mereka juga tinggal bersama dengan seekor anjing yang bernama Tumang. Pada suatu hari, Dayang Sumbi menginginkan hati rusa. Ia meminta kepada Sang Kuryang untuk memburu seekor rusa. Sang Kuryang pun pergi bersama dengan Tumang. Namun, sayangnya, ia tidak menemukan hewan buruannya. Pada akhirnya, Sang Kuryang membunuh Tumang untuk diberikan kepada ibunya. Sesaat setelah pulang, ibunya terheran melihat hanya Sang Kuryang yang pulang sendiri. Kemudian Sang Kuryang pun menceritakan semuanya kepada ibunya, bahwa ia telah membunuh Tumang untuk diberikan kepada ibunya. Ibunya sangat kesal dan marah. Ia kemudian memukul kepala Sang Kuryang menggunakan sendok nasi yang ia pegang. Sang Kuryang tidak tahu bahwa Tumang adalah seorang titisan dewa dan merupakan ayah dari Sang Kuryang. Kemudian Sang Kuryang pun pergi meninggalkan ibunya. Beberapa lama kemudian, Dayang Sumbi menyesal telah mengusir Sang Kuryang. Ia terus bersemedi dan berdoa kepada dewa hingga akhirnya membuat dia menjadi awet muda. Sementara itu, Sang Kuryang bertemu dengan seorang guru sakti. Ia belajar ilmu bela diri dan ilmu kesaktian. Sang Kuryang yang cerdas tidak memerlukan waktu lama untuk menguasai ilmu-ilmu tersebut. Setelah menguasai ilmu tersebut, Sang Kuryang pergi mengembara lagi. Nah, pada saat itu, ia bertemu dengan hewan buas, ia bertemu dengan jin. Karena dia sakti, semua musuh-musuhnya itu dapat ia taklukkan. Pada saat berjalan mengisari sungai, ia melihat seorang gadis cantik di tepi sungai. Sang Kuryang dan gadis tersebut saling jatuh hati. Kemudian mereka tinggal satu rumah. Sang Kuryang tidak mengetahui bahwa gadis tersebut adalah ibunya atau Dayang Sumbi. Kemudian Dayang Sumbi secara tidak sengaja melihat ada bekas luka di kepalanya. Pada saat itu juga Sang Kuryang mengungkapkan keinginannya untuk menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi yang tahu bahwa Sang Kuryang adalah anaknya, ia pasti menolak. Tapi Sang Kuryang tidak menerima penjelasan dari Dayang Sumbi. Kemudian Dayang Sumbi meminta 2 persyaratan dari Sang Kuryang, yaitu yang pertama membuat bendungan dari sungai Citarum dan membuat sebuah perahu. Tapi dengan waktu 1 malam, jadi sebelum fajar itu harus sudah selesai. Sang Kuryang kemudian menyanggupi persyaratan tersebut. Hingga akhirnya pada malam hari Sang Kuryang mengerahkan jin yang telah menjadi bawahannya itu untuk membantu Sang Kuryang. Dayang Sumbi yang panik kemudian memerintahkan kepada pasukannya untuk menggelar sebuah tikar merah. Tikar tersebut ia gelar di sisi timur kota sehingga akan terkesan seperti matahari mulai terbit. Pada saat matahari mulai terbit atau terkesan sudah terbit, jin-jin yang telah membantu Sang Kuryang pun menghilang. Hingga akhirnya Sang Kuryang tidak dapat menyelesaikan persyaratan tersebut. Sang Kuryang sangat marah. Dia kemudian menjebol bendungan tersebut hingga akhirnya membuat banjir di sekitaran kota. Pada saat itu juga perahu yang telah dibuatnya itu ia tendang dan melayang hingga terjatuh tengkurap. Nah,
tersebut kemudian berubah lama-kelamaan menjadi sebuah gunung yang sekarang kita sering sebut dengan Gunung Tangkuban Parahu. Nah, itulah legenda dari Gunung Tangkuban Parahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.